untuk melangkahkan kaki kita, melangkahkan diri kita, kendaraan kita menuju Masjid Al-Hikmah yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Untuk hadir kita melaksanakan kewajiban kita, ibadah sholatul Jumat. Karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang berhalangan untuk melaksanakan sholat Jumat karena banjir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sholat Jumat kita, ibadah kita, amal-amal sholat kita itu dapat menambah keimanan kita sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang haqqa tuqatih. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Tak lupa juga kita selalu senantiasa selamanya kita hadiahkan dan istiqomahkan terus untuk kita selawat kita dan salam kita kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Jumat jemaah salat Jumat rahimahumullah. Marilah kita untuk semangat dalam melaksanakan ketaatan, dalam istiqomah untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita sujud sesujud-sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya, setiap harinya, ketika mendapat nikmat ataupun mungkin ketika saat ini ditimpa musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah salat Jumat rahimahumullah, selalulah kita untuk berdoa kepada Allah. Di dalam surat Hud ayat 44, ya Allah, kita berharap kepada Allah agar bumi menelan air ini dan mudah-mudahan langit, wahai langit, cukupkanlah, berhentikanlah hujan yang ada saat ini. Atau mungkin doa lainnya, Allahumma hawalaina wala alaina. Karena kita sadari jamaah salat Jumat rahimahumullah, kita adalah manusia, makhluk Allah yang lemah, yang rendah dan rentan, yang sangat-sangat kita membutuhkan Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akui jemaah salat Jumat rahimahumullah, kita mengakui banyak dosa kita, banyak kezaliman yang kita lakukan dan juga kerusakan yang kita perbuat di muka bumi ini. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka kepada siapa lagi lah kita memohon dan meminta ampunan? Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk itulah kita jadikan Allah the first, only Allah, hanya Allah, only Allah, satu-satunya yang ada di hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu semuanya, keyakinan kita, ketaatan kepada Allah, maka insya Allah akan hadir. Allah akan hadir di dalam diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan bangsa kita ini dibukakan Allah pintu-pintu rahmatnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'. Itulah yang kita selalu doakan. Mudah-mudahan kita bisa diberkahi, mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan dan juga keberkahan. Walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan kita, pemimpin kita, marilah kita sama-sama berbenah, kita sama-sama bertaubat, memperbaiki diri kita dan juga keluarga kita menjadi keluarga yang rabbani dan juga islami. Karena sesungguhnya Allah itu selalu membukakan pintu ampunannya, pintu taubatnya. Allah ada dan Allah selalu berada di tengah-tengah kita, ada di dalam diri kita. Bagi siapa-siapa yang mau bertakwa, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu dekat. Allah, engkau dekat ya Allah, penuh dengan kasih sayang. Hanya saja kitalah yang jauh, kita yang lalai, kita yang zalim kepada diri kita sendiri. Astagfirullah, tsumma nastaghfirullahalazim. Maka sekali kita jauh dari Allah, sekali kita ingkar kufur kepada Allah, maka kata Nabi, fasyaitanu lahu qarina, syaitan akan masuk dan merasuk ke dalam diri kita. Maka janganlah kita sampai kita beri kesempatan syaitan itu untuk mengatur dan menguasai kita. Nantinya kita akan menjadi pengabdi syaitan, bukan lagi menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wal iyadzu billahi ta'ala. Dan nantinya
ketika kita sudah mendekat dengan syaitan, setan itu akan dia cerima ceredam, kata Nabi. Nantinya ia akan mengalir dalam diri kita sehingga tak heran ada namanya manusia yang kesetanan, manusia yang lebih setan daripada setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan nantinya pada akhirnya manusia-manusia itu bukan mendekat kepada Allah, bukan berada di jalan Allah fisabilillah, tapi akan berada di jalan kekufuran atau bahkan kemunafikan. Itulah di dalam surat An-Nasr kita baca allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak heran kita lihat fenomena saat ini di tengah-tengah masyarakat ini, banyak orang yang alim tapi sombong dengan ilmunya. Banyak orang yang kaya tetapi sombong dengan hartanya, enggan bersedekah, zakat, infak dan wakaf. Banyak pejabat-pejabat sana yang ia membiarkan hutan digundulkan, gunung digerus, laut dieksploitasi sedemikian rupa sehingga nantinya alam pun akan rusak. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya musibah bencana ini bukan karena Allah, bukan dari Allah. Bencana dan musibah adalah sebab karena tangan manusia, karena peringatan dari Allah. Begitu juga dengan azab, itu adalah datangnya dari manusia. Allah Subhanahu wa taala menghukumi kita, mengazab kita karena Ia sayang dengan kita agar manusia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah seandainya kita sadar dan kita renungi sama-sama, ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan, seandainya ilustrasinya kita dekat sama Allah, berlari kita mendekat Allah 1 kilometer, gambarannya Allah akan lebih dekat kepada kita 1 meter. Ketika kita sudah dekat Allah 1 meter, maka 1 sentimeter, dan terus sampai kata Allah di dalam surat Al-Qaf, wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Allah lebih dekat lagi dari urat nadi kita. Allah bersama kita. Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah dari mulai kita lahir, bahkan masih di dalam kandungan ibu kita diberikan Allah rezeki nikmat sampai hari ini, saat ini, dan mudah-mudahan nikmat itu bisa kita jaga nantinya hingga akhir hayat kita di dalam lindungan Allah, di dalam ridha Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtimna ya Allah akhir hayatina bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jemaah salatul Jumat rahimakumullah. Ketika manusia berbuat salah dan dosa, dan itu adalah fitrah manusia, berasal dari kata nasya, yaitu lupa, lalai, maka kata Allah Ta'ala, ketika manusia lalai, maka Allah memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ta'ala, marilah kembalilah kepadaku. Wasari'u, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Marilah bersegera, bergegaslah kita kepada Allah sebelum nanti semuanya terlambat. Kalau sudah tiada, barulah kita terasa fa asaddaqu aku minas solihin. Kita menyesal, kenapalah aku tidak beribadah, kenapalah aku tidak pergi ke masjid, membaca Al-Quran, mendengar pengajian, bersedekah, berinfak, menasihati anak cucuku, menyekolahkan dia dengan sebaik-baiknya, mengajikan dia. Dan pada akhirnya penyesalan, hanya penyesalan, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena hidup kita ini adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah, faman syaa'a falyakfur. Kalau seandainya kita mau beriman, beribadah, takwa kepada Allah, yaitu adalah kembalinya untuk kita. Falinafsi, kata Allah, kembalinya adalah untuk kita, untuk diri kita. Faman syaa'a falyakfur. Kalau memang kita mau kufur, mau ingkar, malas, lalai, zalim, tidak memegang amanah dengan sebaik-baiknya sehingga mengakibatkan banjir dan mengakibatkan kerusakan di muka bumi, batu bara itu dibiarkan saja dan lain sebagainya, hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, maka inna azabi lasyadid, azab Allah pasti akan menunggu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga bumi ini, Allah yang adil. Sifat Allah adil itu akan menghukumi siapa-siapa yang berdosa dan tentunya akan menghadiahi siapa-siapa yang beriman kepada Allah. Maka hari ini adalah pilihannya, kita beriman kepada Allah atau kita kufur kepada Allah. Semuanya kembali kepada kita. Tidak ada sedikit pun mengganggu atau mengurangi kekuasaan Allah. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada sedikit pun kekuasaan Allah jadi berkurang maupun bertambah akibat ketaatan kita, ketakwaan kita.
Untuk itu, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan ketakwaan kita ini nanti menjadi la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul